Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang rumus if bertingkat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel, ada nama, ada nilai, dan ada keterangan. Di mana keterangan di sini nantinya berbentuk huruf. Jadi kalau misalkan nilainya 90 sampai 100 itu dapat A, kalau 75 sampai 89 itu dapat B, kalau 60 sampai 74 itu dapat C, dan di bawah 60 itu dapat D. Gimana sih caranya? Nah, kita bisa memanfaatkan rumus if, teman-teman. Sama dengan if, buka kurung, klik sel acuannya, teman-teman. Lebih besar sama dengan 90, titik koma, tanda petik A, tanda petik, titik koma, if. Nah, kalau misalkan pilihannya cuma ada dua, maka kita cukup menggunakan satu if, teman-teman. Tapi kalau lebih dari dua pilihannya, misalkan di sini pilihannya cuma A sama B, itu menggunakan satu if aja. Tapi kalau lebih dari dua, ada C sama D, maka kita harus menggunakan rumus if bertingkat. Jadi if-nya itu lebih dari satu. Oke, kita lanjut. If, buka kurung, klik sel acuannya lagi, lebih besar sama dengan 75, itu nanti dapat nilai B, teman-teman. If lagi ya, karena masih ada pilihannya, ini ada antara C sama D, jadi kita pakai if lagi. Buka kurung, klik sel acuan, lebih besar sama dengan dapat apa nih? 60 dulu ya, kita ketik 60, titik koma, tanda petik, baru dapat C. Selain itu adalah D, tanda petik lagi, enter. Yes. Arahkan kursor di pojok kanan bawah sampai ada tanda plus, klik 2 kali. Loh, kok ada ininya? Oke, berarti ini dihapus. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya, teman-teman. Bacanya adalah sama dengan jika C3 ini kan sel acuannya ya. Jadi bacanya gini, sama dengan jika nilainya di atas sama dengan 90 itu dapat A, jika nilainya di atas sama dengan 75 itu dapat B, jika nilainya di atas sama dengan 60 itu dapat C, maka selain itu adalah D. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita ulang sekali lagi ya biar paham. Rumusnya adalah sama dengan if, buka kurung, klik sel acuannya, teman-teman. Nah, sel acuannya itu C3, angka 89 itu kalian klik, lalu lebih besar sama dengan 90, titik koma, tanda petik, itu dapat A. Jadi kalau nilainya lebih besar sama dengan 90 itu dapat A. Terus kita tambah if lagi ya, karena pilihannya di sini lebih dari satu. Jadi kita menggunakan if bertingkat. Klik sel acuannya lagi, lebih besar sama dengan 75, titik koma, tanda petik B, tanda petik, titik koma, if lagi ya, teman-teman. Buka kurung, gini. Klik sel acuannya, lalu lebih besar sama dengan 60, titik koma, tanda petik, dapat C. Selain itu dapat D. Seperti itu. Yes. Arahkan kursor biar nggak capek-capek ngetik banyak rumus, jadi kita memanfaatkan seperti tadi. Nah, di sini 89 dapat B, 65 dapat C. Sebentar. Oh ya, benar. 54 dapat D, 90 dapat A, 40 dapat D, dan begitu pun seterusnya. Nah, misalkan cuma gini, teman-teman. Pilihannya kayak gini. A sama B. Berarti misalkan gini ya. Kalau nilainya 60 ke atas itu dapat A. Lalu kalau nilainya di bawah 60 itu dapat B, A, atau dapat C lah misalkan. Nah, maka kita cukup menggunakan satu rumus aja. Kalau pilihannya cuma dua gini, kita cukup menggunakan satu rumus, teman-teman. If, buka kurung, klik sel acuannya, lebih besar sama dengan 60, titik koma, tanda petik,
A, tanda petik, titik koma, tanda petik C, tanda petik, enter. Arahkan kursor di pojok kanan bawah sampai ada tanda plus, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan pilihannya ada 2, itu cukup menggunakan satu rumus if saja. Kalau misalkan pilihannya ada 3, maka menggunakan 2 if. Kalau misalkan pilihannya ada 4, maka kita menggunakan 3 if. Oke, ini kalau pilihannya ada 2. Sekarang kita ganti, pilihannya ada 3. Jadi kalau misalkan nilainya 75 ke atas itu dapat A. Lalu kalau misalkan nilainya 60 ke atas 60 sampai 74 itu dapat B. Lalu 0 sampai 59 itu dapat C. Maka untuk mengisi ini kita menggunakan 2 if. Kita hapus dulu di sini. Nah, sama dengan if, buka kurung, klik sel acuan lebih besar sama dengan 75, titik koma, tanda petik A, tanda petik, titik koma, if. Kenapa menggunakan if? Karena pilihannya ada 3. Kalau pilihannya cuma 2, cukup menggunakan 1 if. Kalau pilihannya ada 3, maka menggunakan 2 if. Oke, lanjut. Klik sel acuan lebih besar sama dengan 60, itu dapat nilai B. Maka selain itu dapat nilai C. Lalu di enter. Yes. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi nilainya yang 75 ke atas itu dapat A. Kalian bisa lihat. Dan 60 sampai 74 itu dapat B. Nah, nilainya yang di bawah 60 itu dapat C. Nah, ini kita menggunakan rumus 2 if. Tapi kalau misalkan ada 4 if rumusnya, pilihannya ada 4, maka rumus if-nya ada 3, seperti itu. Jadi kayak gini lah. Kalau pilihannya ada 2, kita menggunakan, sebentar. Kadang kalau terlalu lama bikin videonya itu, saya malah ngaco teman-teman. Kayak apa yang ada di otak sama mulut itu nggak sinkron gitu loh. Oke. Jika pilihannya ada 2, maka cukup menggunakan 1 if saja. Menggunakan 1 if saja. Tapi jika kebesaran ya, kita ubah ukurannya menjadi 14. Kelihatan kan? Tapi jika pilihannya ada 3 if, maka tapi jika pilihannya ada 3, maka menggunakan 2 if. Kalau misalkan apa sih? Kalau udah mulai error nih, berarti udah agak kelamaan bikin video. Kalau jika pilihannya ada 2, maka cukup menggunakan 1 if saja. Tapi jika pilihannya ada 3, maka menggunakan 2 if. Kalau pilihannya ada 4, maka menggunakan 3 if. Begitupun seterusnya, DST. Jadi kalian paham ya, jika pilihannya ada 2, maka menggunakan 1 if saja. Tapi jika pilihannya ada 3, maka menggunakan 2 if. Kalau pilihannya ada 4, maka menggunakan 3 if. Kalau pilihannya ada 5, maka menggunakan 4 if. Dan begitupun seterusnya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali ya. Oke, kalian pahami dulu, lalu coba di komputer atau di laptop kalian masing-masing. Misal masih ada yang belum paham, kalian bisa mengulang video ini. Atau kalau masih belum paham juga, kalian bisa komen, nanti saya jelasin lagi pakai video yang baru. Oke, sekian dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat dan selamat mencoba.